胜利。夫子，司令说南的邪门地方，我有，没人知道。你不，我是木岛，若是真岛，是你赢了。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-11. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, kita sudah diperlihatkan kalau para rekrutmen baru satu persatu mulai berguguran. Sampai pada akhirnya hanya Lingxie saja yang masih bertahan. Ini pun berkat bantuan dari teman-temannya yang memilih untuk mengulur waktu untuknya. Berhubung ini adalah malam, jadi Lingxie pun dan bebas menggunakan kekuatan pemberian Dewi Nix. Jadi dia pun mudah melewati berbagai rintangan. Hanya saja semua itu pun harus terhenti ketika Lingxie bertemu dengan Luliang. Sebagai utusan dari gereja kuno, ia pun memberikan dua pilihan kepadanya, yakni bergabung bersama mereka atau mati di tangan Luliang. Walaupun sempat kesulitan, tapi pada akhirnya Lingxie pun berhasil mengalahkannya. Hanya saja yang dihadapan itu ternyata hanyalah proyeksi saja. Lingxie pun dibawa ke hadapan orang-orang dari gereja kuno. Dan begitu berani, ia pun memberitahu kalau dia ini tidak akan bergabung bersama mereka dan akan memberikan perlawanan kepada gereja kuno. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita dibawa kepada Han So-yun yang mendapatkan pesan kalau rencana sudah ditetapkan dan semua orang yang mereka percayai sudah berada di tempat masing-masing. Yang mendapatkan pesan ini tidak hanya Han So-yun saja, namun orang-orang yang merupakan pengikut dari gereja kuno juga menerima pesan yang sama. Saat ini mereka sedang bersiap-siap yang sepertinya akan terjadi pertarungan besar antara kelompok penjaga malam dan juga gereja kuno. Di sini kita juga diperlihatkan kepada siapa saja orang-orang yang akan menjadi fokus utama dalam pertarungan nanti. Untuk Luliang sendiri sepertinya sedang mengawasi kediaman dari bibi Lingxie. Setelah semua itu, kita pun dibawa lagi ke camp pelatihan rekrutmen baru, yang mana saat ini mereka sedang menikmati berendam di air panas. Perhatian sempat alihkan kepada Senjingku yang sepertinya ia begitu dihormati di sini. Namun tidak bagi Tuming dan Choi Yuan, karena mereka bisa leluasa menjahili Senjingku. Kesal pantatnya dicucuk, ia pun berniat untuk balas dendam kepada Tuming. Sebenarnya alasan Tuming melakukan hal itu karena ingin mencucuk titik akupuntur pada tubuhnya. Karena Senjingku masih tidak percaya, jadi dia pun meminta untuk melihat apa yang saat ini sedang Choi Yuan lakukan. Yang mana memang benar kalau saat ini dirinya sedang memijat para rekrutmen baru lainnya, termasuk juga dengan Lingxie. Kedekatan mereka bertiga ini membuat Senjingku bertanya-tanya sejak kapan mereka menjadi begitu dekat. Merasa kalau pijatan Choi Yuan akan semeenakan itu, jadi dirinya pun ingin dipijit juga. Apalagi sudah 2 hari dirinya terus melakukan latihan berat. Hanya saja Senjingku tidak mau ada seorang pria yang menyentuh dirinya. Sampai akhirnya ia pun bisa merasakan betapa nikmatnya pijitan yang dilakukan oleh Choi Yuan. Saking nikmatnya, ia bisa melihat pemandangan yang begitu indah di mana-mana. Melihat ekspresi itu membuat teman-temannya merasa begitu lega. Untuk Lingxie sendiri kembali mengingat kalau dirinya telah mendapatkan kesempatan lagi untuk mendapatkan kemampuan dari Dewi Nix. Jadi setelah melakukan pemutaran, ia malah mendapatkan kesuburan yang luar biasa. Alhasil Lingxie malah hamil. Untung saja semua itu hanyalah hayalan dari Lingxie saja. Sebab yang dirinya dapatkan adalah asal-usul dari Dewi Nix, yakni erusi gelap. Ini merupakan salah satu kekuatan asal kemampuan para dewa yang paling penting. Di saat Lingxie ingin mengambil sebuah cahaya, hal itu pun jatuh dan layaknya sebuah kelereng. Ada seseorang yang mengambilnya dan itu adalah altar dewa luar angkasa. Selain ia ada juga Karel, si dewa penghancur. Perselisihan sempat terjadi di antara mereka, namun ini semua berhasil dihentikan. Di sini juga ada gadis bernama Hemera, Dewi Bintang Putih. Sesaat kemudian muncullah burung hantu putih yang mendekat ke arah Karel. Yang mana sepertinya ini berasal dari ibunya. Tentu tidak bukan, ia adalah Nix.
Hemera menganggap kalau burung hantu ini layaknya seperti salju. Nyx pun mengabulkan apa yang dia katakan dan memunculkan salju di tempat tersebut. Kesenangan pun terus mereka rasakan. Di sini juga ada Atropos, dewi keberuntungan nomor 3, dan juga Lachesis, dewi takdir ketiga. Sedangkan yang sebelumnya digendong oleh Nyx bernama Ceres. Nyx memberitahu kalau dalam kegelapan malam ada beberapa makhluk yang memiliki kebebasan. Para dewa-dewi kecil ini pun bermain-main dan ikut terbang bersama burung hantu putih. Di dalam gelapnya malam, imajinasi akan terus bermain-main. Nyx hanya bisa meminta anak-anaknya itu untuk berhati-hati saja. Begitu juga dengan Lingxie. Sampai pada akhirnya Nyx pun mendapatkan penglihatan kalau anaknya itu satu persatu telah mati. Ini bukanlah penglihatan biasa, melainkan kejadian yang sebenarnya. Karena Nyx bisa melihat kalau tempat ini menjadi begitu kacau dan anak-anaknya sudah tidak berdaya lagi. Lingxie sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ia pun hanya bisa melihat Nyx yang menangisi kematian dari putra dan putrinya. Pada akhirnya Lingxie pun menjadi tahu kalau inilah alasan mengapa Nyx bisa sampai sesakit itu. Karena trauma yang dialami memang benar-benar sangatlah menyakitkan. Lingxie pun berusaha untuk menenangkannya. Hal ini sepertinya berhasil karena bagi Nyx, Lingxie sudah dirinya anggap sebagai Danados, satu-satunya putra yang kini dirinya miliki. Lingxie menanyakan apa yang diinginkan oleh Nyx. Ternyata Nyx ingin membalas apa yang telah terjadi kepada putra dan putrinya. Namun ia tahu kalau ini bukanlah waktu yang tepat. Kembali ke masa sekarang, Lingxie mencoba mengajak Nyx untuk jalan-jalan. Namun ia secara tiba-tiba saja menghilang, yang ternyata Nyx telah berada di luar alam bawah sadar Lingxie. Nyx menyambut tempat ini sebagai kerajaan Tuhan. Hanya saja Lingxie memberitahu kalau ini merupakan dunia nyata. Berada di luar sini membuat Nyx merasa dingin dan tidaklah sehangat ketika di rumah. Tetapi karena ini adalah kerajaan milik putranya, maka ia sangatlah menyukainya. Sebenarnya Lingxie mengajak Nyx berkeliling, namun apa daya ia tak bisa meninggalkan kamp pelatihan. Nyx pun tentu kebingungan karena ini adalah kerajaan putranya. Namun mengapa ia tidak bisa pergi? Berhubung putranya ingin pergi, jadi sebagai Dewi Malam, Nyx pun bisa membawanya pergi kemanapun yang dia inginkan. Nyx memberitahu kalau ini adalah malam berbintang. Apa yang dilakukannya itu diketahui oleh Yuan Guang karena terdapat napas dewa di campnya. Saat ini kita lalu dibawa kepada seorang Kiko yang bertanya kepada tuannya, bagaimana bisa ada dewa asing yang muncul di Daxia. Tuan Chen dan juga orang-orang dari gereja kuno tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Tapi mereka tahu yang datang kemari adalah Nyx. Kekacauan sempat terjadi di kediaman Bibi Lingxie karena saat ini anjing mereka terus saja menggonggong. Entah kenapa secara tiba-tiba saja mereka mulai merindukan kehadiran dari Lingxie. Dan secara kebetulan, Lingxie ternyata berada di gedung yang tak jauh dari kediaman bibinya. Ia kemari bersama dengan Nyx. Melihat raut wajahnya membuat Nyx yakin kalau mereka adalah teman-teman dari anaknya. Di sekitaran tempat itu ternyata ada Kapten Muye yang terus memperbaiki pelindung rumah bibi Lingxie agar tetap terjaga. Setelah memastikan kondisi keluarganya baik-baik saja, Lingxie pun mengajak Nyx untuk pergi. Nah, secara mengejutkan, Ajin bisa merasakan adanya dewa asing di sekitaran tempat tinggalnya. Setelah semua itu, Yuan Guang ternyata sudah menunggu Lingxie dan juga Nyx. Yuan Guang memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Penjaga Malam 006, daerah Daxia, kota Sengjing. Ketika tahu di hadapannya adalah Nyx, seketika saja Yuan Guang menjadi begitu panik, karena dia itu bertemu dengan Dewi Malam. Ia menanyakan tujuan Nyx datang kemari. Mendengar Nyx memanggil Lingxie dan sebutan anak sempat membuat Yuan Guang terkejut. Untungnya Lingxie dan cepat menjelaskan kalau Nyx sedang mencari seorang agen. Ia sudahlah menemukannya, yang mana itu adalah dirinya sendiri. Hal itu pun semakin membuat Yuan Guang terkejut karena seharusnya Lingxie adalah agen dari Mikhail. Hanya saja ini sudah terjadi, maka Lingxie juga tidak bisa terlalu menjelaskan. Ia pun meminta Nyx untuk kembali ke rumahnya.
Nix pun paham dan meminta Ling Xie agar lebih sering mengunjungi dirinya. Setelah Nix pergi, Yuan Guang pun meminta kejelasan darinya. Ling Xie menjelaskan kalau dirinya diminta oleh Nix untuk mencari gelangnya. Akhirnya Yuan Guang paham, tapi tetap saja Ling Xie telah menjadi agen dari dua dewa. Ini merupakan sejarah yang belum pernah muncul, bahkan di Daxia sekalipun. Jadi Ling Xie adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Kiko kembali memberitahu Tuan Chen mengenai pesan dari komandannya kalau dewa telah muncul di Canaan. Hanya saja Tuan Chen tidak mau pergi ke sana karena baginya Canaan adalah tempat yang aneh. Jadi mereka pun memilih untuk kembali saja. Setelah semua itu, kita tiba kembali ke camp pelatihan rekrutmen baru, yang mana saat ini Tuming sedang memberikan semangat kepada rekan-rekannya untuk mendapatkan makanan yang jauh lebih enak daripada sebelumnya. Hanya saja untuk mendapatkan semua itu, mereka harus mengalahkan para pelatih dan memenangkan pertandingan. Saat ini Seng Jingku sedang berhadapan dengan pelatih Ganding. Selanjutnya adalah Chow Yuan yang berhadapan dengan pelatih Chen Lin. Giliran lainnya adalah Raja Penembak Kusi yang akan berhadapan dengan Ayang Molly. Sedangkan Sang Master Pedang yakni pelatih Han Li akan berhadapan dengan Ling Xie, yang mana Han Li berjanji tidak akan menganggapnya sebagai pemula lagi. Walaupun Tuming tidak ikut bertanding, tapi dirinya telah menyiapkan hadiah 50 kotak yang tentunya berisikan barang-barang mehong. Saat itu juga kompetisi antara rekrutmen baru dan pelatih pun dimulai. Dalam pertandingan ini bisa terlihat dan jelas kalau tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau Muya dan Ayang Hongying sedang berada di camp pelatihan. Tujuan mereka kemari adalah untuk bertemu secara langsung dengan Yuan Guang. Tidak ada satupun yang berani mengganggu pertarungan mereka. Sedangkan Hongying sendiri berjaga di luar dan tak kenapa dia itu merasa curiga kepada seorang pria. Di saat kompetisi ini terus berlangsung, Yuan Guang memberitahu kalau selama camp pelatihan ini ada sebuah kecelakaan yang menimpa Ling Xie. Hanya saja Ling Xie tidak memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi. Muye seharusnya tahu kalau kemungkinan gereja kuno telah melakukan sesuatu kepada Ling Xie. Muye membenarkan semua itu, hanya saja data-data pencarian mereka menghilang begitu saja. Yang mereka ketahui, orang-orang itu sudah lama berada di kota Canaan. Berdasarkan pengamatan yang Fingga lakukan, kemungkinan ada pengkhianat di antara para pelatih. Jadi karena itulah informasi mengenai keberadaan Ling Xie diketahui. Sebenarnya Yuan Guang kesal karena bagaimanapun atas perintah mereka lah pelatihan dipindahkan kemari. Namun bagaimana bisa mereka mempertanyakan keamanan dari tempat ini? Selain itu ada 20 lebih pelatih yang berada dalam pengawasannya. Jadi bagaimana mungkin Yuan Guang bisa keteteran? Muye meminta untuk tidak terlalu percaya diri karena ia sudah melakukan pengecekan. Hadiah yang sebelumnya Tuming berikan telah muncul di pasar gelap, padahal harta itu diberikan kepada camp pelatihan. Selain itu, mereka juga tahu kalau Ling Xie telah menjadi agen dari dua dewa. Yuan Guang tidak habis pikir semua informasi yang dirinya miliki telah diketahui oleh Muye. Di sisi lain, pelatihan terus saja berlangsung, yang mana Molly telah memberikan pesona kepada Tuming. Sedangkan di ruangan Yuan Guang, perdebatan terus saja terjadi di antara Muye dan juga Yuan Guang. Kembali kepada Ling Xie yang sedang berhadapan dengan pelatih Han Li. Terlihat kalau Ling Xie telah berhasil mengalahkan Han Li. Dia tidak mempermasalahkan kekalahannya sebab Ling Xie adalah seorang jenius yang belum pernah dirinya temui. 这里共有悬赏已经出现在黑市来跟你商量，没人知道你帮。他是木岛，若是真的，是你赢了。 Mendengar semua itu membuat Tuming dan yang lainnya senang karena kini mereka bisa makan ayam dengan begitu lahap. Hanya saja ada sebuah pengumuman kalau camp pelatihan akan dihentikan untuk sementara waktu. Jadi untuk beberapa waktu para partisipan akan dipersilakan untuk kembali. Tanpa kejelasan apapun, para rekrutmen baru pun mulai pergi dari tempat itu. Mereka diminta untuk membawa senjata dan perlengkapan lainnya dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Sebelum pergi, Ling Xie dipanggil oleh Hongying, yang mana tujuan mereka kemari adalah untuk menjemputnya. Namun Tuming memanggilnya, yang mana Muye pun mengizinkannya untuk pergi bersama rombongannya. Dan setelah itu barulah mereka saling berbicara. Hanya saja Ling Xie merasa kalau ada yang tidak beres, karena bagaimanapun camp pelatihan dihentikan secara tiba-tiba. Tapi apa boleh buat, semua pertanyaan itu hanya bisa disimpan oleh Xingnan.
Ketika bos mulai meninggalkan camp pelatihan, para rekrutmen baru pun menyadari kalau mereka telah mengalami penerobosan. Ini terjadi kepada begitu banyak orang. Sang supir mengajarkan hal tersebut karena bagaimanapun mental mereka sudah ditempa selama beberapa bulan ini. Jadi ketika mereka keluar dari penghalang, maka penerobosan bisa mereka rasakan. Alhasil seluruh rekrutmen baru pun menjadi begitu senang. Berhubung ini adalah hari yang begitu bahagia, jadi Tuming akan menyanyikan lagu kepada mereka. Terkhususnya untuk pujaan hati Tuming, yakni Molly. Ini semua tentu saja membuat Molly begitu malu, terlebih lagi Tuming mulai bernyanyi kepadanya. Dengan penerobosan yang Lingxie alami, dirinya pun bisa membuka pintu dewa lainnya. Secara perlahan namun pasti, Lingxie pun bertemu dan sosok penghuni pintu tersebut yang tentu tidak bukan, ia adalah Merlin. Kita dibawa kepada Senu, agen dari Medusa. Ia datang ke sebuah tempat yang mana ia langsung saja mengubah peneliti di sana menjadi batu. Begitu juga ada beberapa orang yang dirinya temui. Alhasil kekacauan pun terjadi di tempat tersebut yang mana Senu dan kekuatan Medusanya dan mudah membuat orang-orang menjadi batu. Setelah semua itu dirinya pun mengeluarkan kunci yang dirinya miliki. Yang mana ternyata kunci itu adalah kunci rudal. Jadi saat para rekrutmen baru menikmati perjalanan, serangan pun tertuju kepada mereka. Sebelum serangan rudal, kita dibawa ke beberapa waktu setelahnya. Tepatnya ketika Han So-hyun sedang ngopi santuy. Ia pun didatangi oleh Muye yang menunjukkan foto-foto dari rekan Han So-hyun. Baginya, kedatangan Muye telah terlambat karena mereka sudah memulai rencananya. Kita pun dibawa kembali ke serangan rudal kepada bis-bis rekrutmen baru. Ledakan besar pun terjadi di sana. Lingxie yang tidak akan membiarkan teman-temannya meninggoy langsung saja menggunakan kemampuan barunya, yakni menghentikan waktu. Hanya saja dan kekuatan mentalnya sekarang, Lingxie tidak akan bisa mempertahankannya dalam waktu yang cukup lama. Jadi Lingxie akan menyelamatkan semuanya sebisa mungkin. Bisa terlihat dan jelas kalau Lingxie berjuang begitu keras sampai-sampai dirinya harus mengalami luka dalam. Tapi beruntungnya semua rekannya telah berhasil ia selamatkan. Selain itu, Muye juga menggunakan kekuatannya demi bisa menghilangkan ledakan tersebut. Muye tahu betul kalau ini semua adalah ulah dari Lingxie. Han So-hyun juga mengetahui hal itu dan tidak heran mengapa Lingxie menjadi agen Dewa Ganda. Han So-hyun menanyakan apa yang terjadi pada si penyamar. Muye yakin kalau ia sudah tahu karena Yeon Guang merupakan orang yang begitu ia kenal. Yeon Guang sudah memberitahu kalau ia akan datang menemuinya. Han So-hyun saat ingin melihatnya marah. Hanya saja ia berharap Yeon Guang masih hidup ketika datang kemari. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita pun dibawa kepada Yeon Guang yang menemui para instruktur lainnya. Ia penasaran siapakah pengkhianat yang bersembunyi dalam kelompoknya. Ia ingin bertanya kepada pria bernama Liu Guang. Dia ingat betul kapan Liu Guang daftar ke tentara karena saat itu Yeon Guang adalah kaptennya. Lantas mengapa kini dia mengkhawatirkan dirinya? Alasan tuduhan itu diberikan karena terdapat transferan uang misterius kepada orang tuanya. Selain itu mereka juga tahu selama pelatihan berlangsung, Liu Guang sering berkomunikasi dan unit luar pada malam hari. Liu Guang bermohon untuk tidak mengatakan hal itu lagi sebab dirinya juga tidak tahu mengapa hal ini terjadi kepadanya. Sebab orang-orang itu telah menyekap orang tuanya. Hanya saja Yeon Guang tahu kalau pelakunya tidak hanya Lee Gong Huang saja. Namun ada dua orang lainnya yang juga ikut terlibat. Karena penyamar mereka sudah diketahui, jadi kedua orang lainnya pun segera melemparkan serangan kepada Yeon Guang. Hanya saja mereka telah salah memilih lawan karena Yeon Guang dengan mudah mementalkan mereka. Yeon Guang menanyakan kepada tangan kanannya apakah ada pengkhianat yang lain. Hanya saja tangan kanannya memberitahu kalau kantor pusat hanya mengirimkan data ketiga orang ini saja. Namun salah satu dari instruktur baru sadar kalau seharusnya data masihlah belum bisa diakses. Kala itu ketika sistem dihack seharusnya itu adalah giliran dari pria ini. Lantas bagaimana bisa ia menjelaskan semua yang terjadi?
Pada akhirnya penyamaran dari tangan kanan Yuan Guang pun terungkap. Sebab yang menyamar itu adalah salah satu petinggi dari gereja kuno. Ia sungguh senang bisa bertemu dengan Yuan Guang. Muye sempat terkejut karena yang ada di hadapan Yuan Guang sekarang merupakan salah satu dari 3 dewa tertua di gereja dewa kuno. Sang pencipta kontrak jiwa. Han So-yun sempat memberikan pujian kepada Muye karena mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Ia pun penasaran saat ini di manakah ia menyembunyikan keberadaan dari Ling Xie. Kita pun dibawa kepada Ling Xie yang baru saja sadar. Melalui pesan yang ditinggalkan oleh Hong Yin, Ling Xie diminta untuk tetap berada di situ dulu. Sedangkan dia bersama dan para penjaga malam lainnya sedang berhadapan dengan orang-orang penting dari gereja dewa kuno. Pertarungan yang terjadi di antara kedua kelompok ini benar-benar cukup sengit, karena bagaimanapun gereja kuno ini berisikan orang-orang yang cukup kuat. Jadi mereka harus berhati-hati. Hanya saja untuk Ayang Hongin, lawannya ini tidaklah begitu kuat dan bisa dan mudah dirinya kalahkan. Sampai akhirnya ia pun bertemu dengan sosok Lu Liang, karena ia adalah lawan yang harus dirinya hadapi sekarang. Sinol kembali kepada Ling Xie yang masih belum tahu di manakah dirinya saat ini. Sedangkan Muye begitu kesal dan tindakan dari Han So-yun. Oh ya, sepertinya mereka berdua ini adalah adik dan kakak. Han So-yun meminta untuk tidak melindungi Ling Xie karena tanpa perlindungan mereka sekalipun, Ling Xie merupakan sosok yang sangat hebat. Karena dia itu memiliki bakat yang langka. Ia pun mengajak Muye untuk membuat taruhan apakah Ling Xie bisa keluar dari cangkang kura-kura kuat. Saat ini Ling Xie mencoba untuk masuk ke dalam rumah sakit jiwa para dewa. Ia berencana untuk menemui pasien keduanya. Karena Ling Xie menganggap kalau ia bisa membantunya. Saat juga Ling Xie pun membuka pintu dari dewa ini, yang mana dirinya pun disambut dengan hal yang jauh berbeda dari tempat Nyx. Di sini dipenuhi oleh begitu banyak buku yang layaknya seperti perpustakaan. Pria ini sudah lama menantikan kedatangan Ling Xie. Sosok pria di hadapannya adalah Merlin. Ia merupakan penyihir legendaris dari mitologi Inggris kuno. Siapa yang tidak tahu dan sosok Merlin, dialah yang membantu Raja Arthur untuk naik ke tahta dan memimpin Britania Raya. Dalam ilmu sihir, Merlin sangatlah dihormati. Bagaimana tidak, ia sangatlah mahir dalam semua jenis sihir. Tidak hanya itu saja, legenda juga mengatakan kalau Merlin bisa memprediksi masa depan. Merlin dalam mitologi Inggris menggunakan semua jenis teori ke dalam sihirnya. Dewi Nyx berasal dari mitologi Yunani, sedangkan Merlin berada di mitologi Britania Raya. Sepertinya 6 pintu ini mewakili 6 sistem mitologi yang berbeda-beda. Ling Xie berkeyakinan kalau salah satu dari mereka pasti berasal dari mitologi Daxia, yang kemungkinan itu adalah sosok Sun Wukong. Walaupun mereka menganggap ia sebagai pria, namun Merlin bisa mengubah jenis kelaminnya tanpa sebuah operasi ke Thailand. Ling Xie pun memperkenalkan sosok Merlin kepada temannya. Bahkan dia itu bisa mengubah bentuknya menjadi ayah dari Li Yufei. Dan benar saja, Merlin pun berubah menjadi sosok ular Nanda. Li Yufei tidaklah tahu apakah itu bentuk orang tuanya atau tidak. Di sini Ling Xie meminta untuk kembali ke wujud aslinya sebab dia yang bertanya sesuatu kepadanya. Merlin paham, jadi dirinya pun mengubah tempat ini. Merlin sudah tahu kalau ia bernama Ling Xie dan dalam 10 tahun ke depan ia pasti membuka pintu rumah sakit jiwa para dewa. Selain itu dirinya tidak tahu apa-apa lagi. Merlin meminta maaf karena jika ia teruskan ia akan mencampuri takdirnya. Selain itu tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui nasib dari masa depan. Yang bisa Merlin lakukan hanyalah mengintip saja. Bagi Merlin, kondisi Ling Xie saat ini sedang terjebak. Lebih tepatnya terpenjara dalam ruang yang mustahil untuk bisa ditinggalkan. Teman-temannya sedang sibuk, tapi Ling Xie masihlah terisolasi dan bukanlah hal yang dimaui olehnya. Merlin memintanya untuk tidak bertindak dulu sebab Ling Xie sudah terlibat dalam pusaran air. Jika ia salah melangkah, maka ia akan hancur. Jadi lebih baik dia ikuti saja arus yang akan membawanya. Namun Merlin menyarankan Ling Xie untuk memilih apa yang dia maui. Ling Xie paham, hanya saja yang sakit kali ini adalah Merlin. Jadi dia pun menanyakan masalahnya.
Namun Merlin bersikukuh kalau yang sakit ini adalah Ling Xie dan bukanlah dirinya. Untuk alasan ia bisa berada di sini, Merlin juga tidak tahu. Padahal itu sedang mencari tahu hakikat dunia yang sebenarnya. Sambil tertawa puas, Merlin memberitahu kalau ia sudah menemukannya, yang mana ia telah menemukan sihir komunikasi dan pesawat misterius. Hanya saja ia tidak tahu di manakah pesawat misterius itu berada. Seakan-akan saat itu dirinya berada di dunia nyata. Mereka berdua tentu kebingungan dan apa yang saat ini Merlin bicarakan. Ternyata ia itu sedang membahas mengenai kartun dari SpongeBob. Namun rumah nanasnya diganti menjadi buah naga. Kartun yang ditonton itu telah dianggap Merlin sebagai dunia yang nyata. Sepertinya Merlin ini terlalu banyak belajar sihir sampai-sampai menjadi segila itu. Untung saja Liu Fei mengikatnya agar Merlin bisa tenang. Sesaat kemudian Merlin pun sadarkan diri juga dan Ling Xie berjanji akan mengobatinya. Tapi yang saat ini terikat bukanlah Merlin melainkan Liu Fei. Tidak heran mengapa dia itu bisa dijuluki sebagai penyihir yang hebat. Merlin memberitahu kalau saat ini mereka semua tengah terjebak. Yang dirinya bahas saat ini adalah aturan baku pada dunia. Sebagai manusia, pikiran mereka dibatasi dan bahkan alam semesta saja dibatasi. Mereka saling terikat satu sama lain. Di dunia saja terdapat 4 musim yang juga dijebak dalam aturan abadi. Aturan baku ini diciptakan agar sesuatu dapat terus tumbuh dan sejahtera. Apa yang dikatakan itu memang benar adanya. Bahkan saat ini semua itu terjadi kepada Ling Xie. Pikiran dan tubuhnya sedang kacau dikarenakan terjebak. Namun Ling Xie memilih untuk membiarkan pikirannya bebas. Merlin meminta Ling Xie untuk memikirkan apa yang seharusnya dirinya inginkan. Karena sejak awal Ling Xie sudah memahaminya. Ia pun meminta Ling Xie untuk mengucapkan apa yang dia katakan. Alhasil apa yang telah Ling Xie katakan sepertinya telah berhasil membawanya keluar. Yang sepertinya dia itu dikurung dalam mobil box yang telah dipasang larangan. Ling Xie pun membuka hadiah yang sebelumnya diberikan oleh Merlin karena dia sudah berhasil menerapkan mantra pertamanya. Sesaat kemudian sebuah ledakan pun muncul yang mana itu berasal dari tempat Tuming dan Chow Yuan. Tuming meminta Chow Yuan untuk lekas sadar karena bagaimanapun ia harus tetap hidup dan tidak boleh pasrah saja. Tuming menggunakan hartanya untuk menyelamatkan mereka. Hanya saja itu tidak akan berlangsung lama sebab Tuming mendapatkan cipokan manja dari kaki musuhnya. Selain itu serangan lainnya tertuju kepadanya. Lagi dan lagi Tuming bisa menahan semua itu. Ia mencoba untuk menggunakan kekuatan uangnya, tapi ini tidak berpengaruh kepada pengikut setia gereja dewa kuno. Karena bagaimanapun tujuan mereka adalah melenyapkan para penjaga malam. Selain itu dirinya hanya setia kepada dewinya saja. Seketika saja tubuh pria itu pun semakin membesar dikarenakan terus menyerap kekuatan. Chow Yuan sadar betul kalau ini adalah kekuatan larangan yang mampu menyerap gas. Dan semua itu dia bisa menggunakannya untuk memperbesar massa otot dan memperkuat serangan yang dia miliki. Saat itu juga pria tersebut pun mulai melancarkan serangan. Tinju dari pria ini sungguh mengerikan bahkan mampu menghancurkan pelindung Tuming. Hanya dalam 2 kali serangan saja. Ini pun sempat membuatnya terpental. Tuming meminta bantuan kepada Chow Yuan, akan tetapi dirinya juga sedang disibukkan oleh serangan pedang yang tentu saja berasal dari salah satu anggota gereja dewa kuno. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka berdua. Berhubung Chow Yuan tidak mau menggunakan pedang, jadi dia menahan serangan pria tersebut dengan sebuah sendok saja. Ini bukanlah sendok sembarangan, melainkan 2 pasang sendok. Mendengar apa yang dikatakan, pria ini pun mulai menggunakan bahasa Jepang agar rekannya bisa melakukan penyerangan. Setelah sendoknya dijatuhkan, pria tersebut pun kembali melancarkan serangan kepada Chow Yuan. Alhasil serangan itu pun berhasil membakar tubuhnya. Di sisi lain Tuming hanya bisa lari saja dari serangan pria berbadan besar ini. Akan tetapi lari saja tidak cukup karena pada akhirnya Tuming pun harus terkena tinjuan dari pria tersebut.
Ini pun membuatnya terpental ke udara. Beruntungnya burung-burungnya berhasil menahan Tuming. Belum sempat pergi, serangan panah dari gadis Jepang langsung saja melenyapkan kedua burung Tuming, yang tentunya ia pun terjatuh. Alhasil Tuming dan juga Chou Yuan pun tidak bisa berbuat apa-apa selain terus ditekan habis-habisan oleh kelompok ini. Bahkan seluruh serangan mulai tertuju kepada mereka. Beruntungnya Ling Xie datang di waktu yang tepat. Dirinya pun berhasil melindungi Tuming dan Chou Yuan. Dan kini adalah giliran dirinya untuk melakukan serang balik kepada mereka semua. Pergerakan yang Ling Xie lakukan benar-benar sangatlah cepat. Ia bisa dengan mudah menumbangkan salah satu dari mereka. Dan kini adalah giliran dari gadis Jepang. Semua anak panahnya berhasil Ling Xie hindari, dan di saat ia yang menghabisinya, Ling Xie pun meminta untuk memberitahu posisi anggota yang lainnya. Gadis itu tidak menyangka Ling Xie akan keluar dari persembunyiannya. Ia pun mencoba untuk menghubungi burung-burung miliknya, namun dengan kekuatan Ling Xie, ia bisa meniadakan semua itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Entah apa yang terjadi dan bagaimana caranya gadis Jepang itu berhasil lolos dari penahanan Ling Xie. Dan saat ini dirinya pun melancarkan serang balik kepadanya. Tapi apapun yang gadis itu lakukan, semua ini tidak akan berpengaruh kepada Ling Xie. Sebab dan kekuatan dari Dewi Nix, ia pun bisa menghindari serangannya. Setelah semua itu, Ling Xie tidak berhenti sampai di sini saja. Sebab pertarungan selanjutnya sudah menanti dirinya. Kini ia akan berhadapan dengan seorang gadis. Walaupun dirinya sangat cantik, namun teknik pengendalian boneka yang dia miliki tidaklah main-main. Sebab serangan yang dirinya lakukan itu sempat membuat Ling Xie kerepotan. Sampai pada akhirnya wanita itu pun melakukan sesuatu yang kemungkinan besar ia akan meningkatkan serangannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri sini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Video selanjutnya.